Perkenalkan, nama saya adalah Syaputri dengan NIM 010 11 201 165 dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai materi Improving Occupational Safety, Health and Risk Management. Selamat pagi teman-teman, nama aku Xie Hao. Perkenalkan, nama saya Vincent, saya dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Bima Maheswara Mulyono. Saya dari anggota kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Kyundi Wijaya dari kelompok 1. Case pertama dari contoh kecelakaan kerja ialah terjadi di Singkawang, Kalimantan Barat, di mana kecelakaan kerja ini melibatkan 7 orang pekerjanya. Peristiwa ini terjadi di proyek perluasan jalan di Jalan Alianyang, Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Dengan kronologi, ada 10 pekerja yang hendak turun dari lantai 7 menuju lantai 1. Namun ketika sampai di lantai 3, alat yang membawa 10 pekerja ini mengalami kerusakan secara tiba-tiba. 3 orang pekerja sempat untuk menyelamatkan diri, namun 7 orangnya tidak sempat dan ikut terjatuh bersama alat dengan perkiraan ketinggiannya di 12 meter. Dan 7 orang pekerja tersebut selamat namun mengalami luka-luka berat dan langsung dilarikan ke rumah sakit setempat. Nah, perusahaan yang menanggung untuk proyek perluasan jalan ini menanggung semua biaya rumah sakit serta biaya asuransi dari para pekerja ini. Dan akibat kecelakaan kerja yang melibatkan 7 pekerjanya membuat perusahaan untuk menghentikan sementara proyek perluasan jalan di Jalan Alianyang, Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Terdapat kecelakaan di daerah Tol Becakayu, yang dimana insiden ini disebabkan oleh jatuhnya backing pierhead, lalu bukan tiangnya. Pada saat dilakukan pengecoran pierhead dengan kondisi beton masih basah dan backing merosot, sehingga menurut Joshua, pangkal soal masalah ini adalah formwork. Formwork adalah mekanisme kerja yang diterapkan kontraktor, sehingga terkadang menyebabkan kelelahan hingga berujung pada human error. Dampak formwork yang menyebabkan kelelahan ini kemudian yang diduga sebagai salah satu penyebab kecelakaan. Yang harus dicari tahu ialah pengawasan perlu ditingkatkan, dan pengawasan untuk mengawas proyek sebaiknya ditingkatkan lagi dan bekerja lebih teliti dalam K3 maupun sejenisnya. Serta pekerjaan bangunan bukan hanya tanggung jawab pelaksana, tapi tanggung jawab pengawas juga. Jadi pada case yang saya dapat, saya menemukan adanya kecelakaan yang tidak diduga yang terjadi di Jakarta Selatan pada tanggal 3 bulan 11 malam. Kecelakaan ini menimpa satu korban yang sedang melintas di jalan dengan menggunakan kendaraan roda 2. Kecelakaan yang terjadi adalah beton seberat 3 ton yang digunakan untuk membangun jalan MRT tidak sengaja jatuh dikarenakan adanya mesin yang sedang digunakan saat beroperasi memindahkan beton tidak stabil. Menurut saya, kedepannya mereka harus lebih memerhatikan kondisi lingkungan dan mengecek dengan rutin mesin-mesin yang digunakan untuk beroperasi supaya tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Terima kasih. Di masa COVID-19 ini, PT Danone Specialized Nutrition berupa agar konsumen bisa tetap mendapatkan produk nutrisi yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, perusahaan tersebut melakukan kesehatan keselamatan kerja yang menggunakan pengendalian resiko yang dilakukan ini dengan metode pertama, rekaya teknik. Karyawan berupa divisi mengikuti anjuran pemerintah untuk bekerja di rumah sejak 17 Maret demi memutuskan potensi rantai penyebaran COVID-19. Kedua, pengendalian administratif. Pada saat memasuki kawasan pabrik diberikan tanda perintah untuk mematuhi protokol kesehatan dengan perlengkapan yang digunakan sesuai aturan. Ketiga, alat pelindung diri. Pada unit produksi protokol ketat juga diterapkan melalui peraturan giliran kerja. Membatasi dan
menerapkan protokol ketat untuk siapapun yang masuk ke pabrik, juga menerapkan protokol ketat pada rantai distribusi dan pemasaran. Sekian, terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan mahasiswa meninggal akibat kecelakaan kerja di pabrik smelter Kabupaten Banteng. Laporan tersebut dibuat oleh wartawan Achman Nasution. Korban bernama dengan Bau Aidul Fitra, umur 19 tahun. Seorang mahasiswa dari Akademi Komunitas Industri Manufaktur Banteng meninggal saat sedang praktik di PT Hwadi Nikel Alloy Minggu. Ia meninggal akibat hantaman besi pada bagian dada saat bekerja di sana. Terima kasih. Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya mengenai real case kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia semakin memperjelas bahwa K3 sangat penting untuk diterapkan di perusahaan. K3 sendiri adalah keselamatan dan kesehatan kerja, apalagi di perusahaan-perusahaan yang terlibat di bidang properti dan pembangunan proyek. Karena ini berkaitan langsung dengan kehidupan ataupun nyawa dari pekerjanya serta pengeluaran perusahaan nantinya apabila memang terjadi kecelakaan kerja yang melibatkan para pekerja-pekerjanya. Sekian presentasi kelompok 1. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Selamat pagi.